Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara malam hari ini dibagi menjadi di dalam 3 babak, yaitu babak pertama, yaitu masing-masing kedua calon menyampaikan atau memaparkan visi misi dan program kerja. Ya, babak yang kedua tanya jawab antara calon kepala desa Lidung Keminci. Dan babak ketiga closing statement masing-masing dari calon kepala desa. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang terhormat, mari kita mulai pada babak pertama. Bagaimana kedua calon? Siap? Wah, kayaknya kita gabung. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua calon. Ya, perlengkapan boleh disiapkan. Dalam babak yang pertama ini, kedua calon kepala desa menyampaikan atau memaparkan visi, misi, dan program kerja masing-masing kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tampaknya nomor 2 sudah tidak sabar untuk menyampaikan program dan visi dan misinya kepada kita. Ya, kita akan sebentar lagi mendengarkan visi misi dan program-program yang akan ditawarkan dari calon kepala desa Lidung Keminci nomor urut 2 Bapak Franky A.M.Dekom. Ya, kepada Bapak Franky sudah siap? Ya. Oke, baik. Kepada Bapak Franky disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Franky A.M.Dekom, calon Kades nomor urut 2. Visi misi saya mewujudkan Desa Lidung Keminci yang mandiri, transparan dan adil. Misi 1. Mendukung dan memprioritaskan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau. 2. Meningkatkan layanan publik pemerintah desa terhadap masyarakat. 3. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama antar pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa. 4. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program kebun sawit dan beras daerah yang disingkat RASDA. 5. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes dan ekonomi kreatif. 6. Terwujudnya pemekaran rukun tetangga desa Lidung Keminci. Mandiri artinya desa yang dapat menghidupi dan memenuhi kebutuhan dalam desa. Kebutuhan yang dimaksud contohnya seperti kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut? Yaitu dengan cara memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa. Transparan yang dimaksud adalah di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penganggaran, penggunaan, dan pelaporan dana baik dari pusat dan PADES dilapor secara terbuka kepada masyarakat dengan kondisi real sesuai penggunaan anggaran tanpa ada rahasia. Adil artinya desa yang selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan menghindari kepentingan pribadi atau golongan. Uraian misi saya: 1. Mendukung dan memprioritaskan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Malinau. Desa merupakan ujung tombak pembangunan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, kewajiban pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten harus mendukung dan melaksanakan program kerja pemerintahan daerah dengan sungguh-sungguh. Misi saya kedua: meningkatkan layanan publik pemerintahan desa terhadap masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, layanan publik contohnya dalam hal administrasi atau kondisi geografis sebisa mungkin efektif dan memuaskan masyarakat.
Tiga, misi saya yang ketiga, memperkuat dan meningkatkan kerjasama antar pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak bisa berjalan sendiri, perlu partner kerja antar lembaga-lembaga desa, ketua-ketua RT, dan lain-lain yang solid dalam menyukseskan dan membawa Desa Lidong Kemenci ke arah yang lebih baik dan maju. Caranya memperkuat komunikasi dan melibatkan peran serta lembaga-lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Misi saya yang keempat, meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program kebun sawit dan rasda. Produktivitas ekonomi artinya bagaimana cara kita menggunakan anggaran yang ada untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Jika saya terpilih, adapun program jangka panjang yang saya impikan yaitu perkebunan sawit dan beras daerah. Kenapa dua hal ini saya impikan? Karena menurut survei dan hasil kampanye saya dengan masyarakat Desa Lidong Kemenci, di sini Desa Lidong Kemenci memiliki potensi tersebut. Dalam hal ini nantinya pemerintah desa atau BUMDes dan lembaga-lembaga terkait bekerja sama untuk menentukan langkah-langkah yang strategis. Misi saya yang kelima, mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan badan usaha milik desa dan ekonomi kreatif. BUMDes memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan PADes. Oleh karena itu, adapun pengembangan usaha BUMDes yang menjadi fokus utama saya adalah kebun sawit dan beras daerah. Lalu ekonomi kreatif, intinya ekonomi ini lebih mengedepankan kreativitas, pengetahuan dan ide-ide dari masyarakat, contohnya kelompok penganyam dan lain-lain. 6. Misi saya yang keenam, terwujudnya pemekaran rukun tetangga Desa Lidong Kemenci. Lihat kondisi dan perkembangan jumlah penduduk Desa Lidong Kemenci, Desa Lidong Kemenci dapat dimekarkan menjadi 4 rukun tetangga. Tentunya ini perlu kebijakan pemerintah desa dan kesepakatan masyarakat bersama, dan pemerintah desa harus lebih aktif berkonsultasi dengan pemerintah kabupaten untuk berkaitan dengan pemekaran RT. Sekian visi, misi, dan pemaparan program kerja saya 6 tahun ke depan. Tanggal 28 hari Rabu, nomor 1, coblos nomor 2. Terima kasih.